Tidak pernah memberi aba-aba kapan akan berhenti. Setiap detik yang kita miliki adalah sisa waktu kita. Saat waktu itu berhenti, yang tinggal hanyalah penyesalan. Keadaan pandemi seperti sekarang ini adalah saat yang paling baik untuk memperbaiki sikap kita kepada suami, istri, anak, saudara, keluarga besar, teman, dan semua orang. Karena saat orang yang kita sayangi pergi, maka semua mengucap, "Kenapa begitu cepat kamu pergi meninggalkan kami?" Padahal saat Tuhan memberikan waktu, kita kadang mengabaikan waktu itu. Karena ada yang terpilih untuk meninggalkan kita lebih dulu. Taman 45 adalah taman yang khusus dibangun untuk menggambarkan dan mengenang pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Monumen patung berpose sebagai Presiden Republik Indonesia yang pertama, Bapak Insinyur Soekarno, dengan memegang buku proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Taman ini berada di Jalan Poros Majene Mamuju, Konyaman, Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dengan kode pos 91312 Indonesia, dengan luas taman sekitar 2.880 meter. Taman 45 ini adalah salah satu ruang terbuka hijau yang dikelola oleh pemerintah setempat, di mana ruang terbuka hijau atau biasa disingkat RTH ialah suatu bentuk pemanfaatan lahan pada suatu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman. Adanya RTH ini berfungsi sebagai tempat rekreasi, tempat pembelajaran anak sekolah untuk mengenal jenis tanaman, juga berfungsi sebagai resapan. Di Polewali sendiri, untuk mengelola taman terbuka hijau yang ada di beberapa lokasi telah dipekerjakan sebanyak 45 orang petugas yang terdiri dari 20 orang tenaga pembersih taman kota, 16 petugas lapangan RTH, 4 orang petugas penyiram taman, 2 orang petugas teknik operator kolam air mancur di alun-alun, 2 orang petugas pembibit tanaman, dan 1 orang petugas operator komputer RTH. Dalam taman terdapat 3 patung yang berdiri dengan gagahnya di atas tugu yang dicat dengan berwarna merah putih. Di antara ketiga patung tersebut, salah satunya menyerupai sosok Bapak Proklamator, yakni Bapak Insinyur Soekarno, Presiden
RI yang pertama yang sedang memegang buku proklamasi. Kebersihan Taman 45 patut diapresiasi karena bersih, rapi sekitaran taman dan tanaman yang ada di dalam taman, sehingga memberi kenyamanan kepada para pengunjung. Sekarang taman cenderung nyaman dan ramah untuk anak-anak bermain. Sebagai warga Polewali dan sebagai pengunjung serta penikmat objek-objek wisata, sudah sepatutnya agar kita merawat fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah kita. Karena bagaimanapun juga, Taman 45 adalah salah satu taman bersejarah yang menjadi salah satu ikon kota Polewali. Taman 45 ini seolah sebagai perekam berbagai peristiwa perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan, yakni dari peristiwa pertempuran serta kisah pengorbanan para pahlawan bangsa dalam melawan penjajah. Di samping suasana yang indah dan asri, juga dikarenakan adanya patung proklamator, sehingga kita para pengunjung yang mendatangi taman ini akan kembali mengingatkan serta membangkitkan rasa nasionalisme dalam menjaga serta merawat perjuangan bangsa kita. Kalau sekarang masyarakat kita dan pemerintah kita sedang berjuang dalam memerangi wabah virus COVID-19 yang telah bertamu kurang lebih 2 tahun yang lalu di negara kita, yang telah membunuh ribuan kawan kita di belahan wilayah Indonesia yang lain. Semoga kita semua bisa menjadi perisai untuk diri kita sendiri dan mengikuti segala protokol-protokol kesehatan agar bisa melindungi diri kita, orang lain, dan untuk meminimalisir penyebaran virus tersebut. Baik cinggu-cingguku, sayang-sayangku semuanya yang saya cintai, kembali kita membahas tentang objek wisata bersejarah, salah satunya Taman 45. Tugu Juang menjadi bukti bahwa merebut dan mempertahankan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Para pejuang rela mengorbankan air mata, darah, bahkan nyawa demi tanah air tercinta. Tapi sangat disayangkan, taman ini terlihat begitu sepi. Sepertinya kurang terekspos atau tidak ada yang ekspos sama sekali. Tak banyak foto-foto yang saya dapatkan, tagar-tagar yang di internet tentang Taman 45 ini. Mungkin karena berada agak jauh dari pusat dan keramaian kota Polewali. Juga berkunjung ke Taman 45 ini sama sekali tidak membutuhkan tiket masuk atau biaya masuk, biaya parkir pun tidak ada. Kawasan ini juga dibuka untuk umum selama 24 jam dalam sehari. Kita bisa bersantai di taman sekitar Tugu pagi maupun sore. Dan kembali, aku mau mengingatkan dan memberi tips pada kalian yang ingin berkunjung di Taman 45 ini. Yang pertama, jika kalian berkunjung di siang hari, ini sudah sore
sore tapi matahari masih terik, usahakan pakai kacamata yang seperti saya pakai ya. Ini recommended ya. Jangan pakai kacamata yang bening atau pakai yang fotokromik bisa. Jangan mencoret-coret tubuh, dinding, dan semua bangunan yang ada di dalam taman. Jagalah kebersihan taman dan jangan mengotori taman. Jangan membuang sampah sembarangan. Jagalah kelestarian taman serta jangan merusak tanaman dan fasilitas yang ada di taman. Dan yang terakhir, pesan saya tips ya, tips. Dilarang berbuat maksiat. Oke, kawanku. Karena hal itu sangat bertentangan dengan hukum negara, hukum alam, dan hukum agama. Semoga dengan adanya konten-konten kami, dengan mengangkat objek-objek wisata baik yang bersejarah maupun yang tidak, akan lebih banyak menambah wawasan serta keinginan kita untuk berkunjung dan meramaikan tempat-tempat wisata kita sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas baik dalam maupun luar daerah kita. Cinggu, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Ayo kita bersama-sama untuk mengekspor, mengangkat alam, budaya, serta wisatanya Polewali Mandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!